Screen kan? Halo? Masih, Mem. Iya. Nah, sekarang kita buka file HTML-nya masing-masing. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Mem. Nah, iya. Kita lanjut ya. Buka file HTML-nya masing-masing. Sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah, kita buat folder baru. New folder. Namanya kita ganti dengan project 1. Jadi nanti tuh gak ada tugas, tapi adanya juga progress website ini. Makanya kalian harus mengikuti tutorial dari Mem ini biar sekalian beres gitu ya, progress ini websitenya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengikuti tutorial sekarang, nanti kan kalian lihat rekamannya. Nah, otomatis nanti kalian akan buat sendiri gitu. Kalau misalkan sekarang bareng-bareng sama Mem, berarti sekalian sama tugasnya udah selesai. Dan ini pastikan si folder dan file ini tuh jangan hilang karena setiap minggunya kita akan menggunakan project yang sama yang ini. Kan kalau kemarin tuh misalkan minggu ini menggunakan halaman yang ini ya di sini di latihan 1, terus minggu berikutnya menggunakan halaman lain. Nah, sekarang mulai dari minggu ini ke depannya kita akan menggunakan halaman yang sama. Makanya nggak ada tugas, adanya progres dari websitenya. Nah, kalau udah buat folder project 1 gini, kita tinggal buka Sublime Text-nya. Nah, seperti biasa, klik File, terus kita Save As dulu. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Kalau sudah, kita namain website 1. Website 1.html. Sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah tinggal di save. Terus kita ini pastikan ininya berubah. Sudah? Sudah, Mem. Ya, kalau sudah kita langsung aja sekalian buat untuk halaman. Oh iya, pastikan ya ininya berubah jadi HTML. Nah, kita sekarang hanya akan membuat strukturnya seperti ini. Jadi, untuk header-nya, terus untuk main-nya, dan untuk footer-nya. Tanpa isinya ya, kosong. Kita belajar pelan-pelan saja. Ini nggak ada yang mau masuk lagi gitu? Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Kalau sudah, kita bikin new file lagi untuk CSS-nya. Klik file, terus new file. Terus kita save as dulu. Save as. Pastikan di foldernya di project 1 ya. Kalau misalkan kalian agak kesulitan, pilih desktop, terus pilih HTML kalian, terus pilih project 1, save di sini. Gimana, Mem? Boleh diulang? Boleh, bentar ya. Mem cancel dulu. Klik file, terus save as.
terus klik desktop, terus klik file atau folder HTML kalian masing-masing, terus buka folder project 1 yang tadi dibuat. Pastikan juga ini harus dalam satu file dengan dengan codingan HTML yang tadi dibuat. Ini namanya juga website 1 aja, website 1 tapi .css. Semuanya udah dalam satu file gak? Takutnya ada yang tidak dalam satu file, nanti CSS-nya nggak kepanggil. Kalau Satu file. iya, ini udah website 1.css. Kalau sudah seperti ini namanya, kita tinggal save aja. Terus pastikan ininya berubah jadi CSS. Sudah semuanya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Kalau sudah, kita kembali ke halaman ini, yang website 1 HTML. Nah, kita ketikkan langsung aja tag HT. Nah, udah ada ini, klik, muncul semuanya. Gimana, Mem? Oke, kita ulang ya. Klik tulis seperti ini, HT. Nah, kan ini ada nih, muncul HTML kayak gini. Nah, ini klik, jadi langsung semuanya secara otomatis dibuatkan strukturnya. Sudah? Sudah, Mem. Nah, pertama, kan di sini tuh ada, lihat ya, biar gak pusing, kita pisah-pisah dulu. HTML, terus ini ada tag head, kita pisahkan dengan body seperti ini. Nah, kita giniin dulu. Sudah? Nah, sekarang mana ya? Tag head. Nah, di dalam tag head itu kan kita harus menetapkan karakter untuk encodingnya dulu agar menjaga website kita itu tidak kacau. Nah, berarti kita coba masukkan tag encoding ini ke dalam head dari HTML yang akan kita buat. Meta, nah lihat langsung ada kan ini meta, klik aja langsung. Tuh. Sudah? Sudah, Mem. Nah, sekarang titelnya jangan dulu kita isi ya. Enter, terus kita masukkan link untuk CSS. Nah, seperti ini kan, link rel. Kita masukkan ke sini. Link. Nah, ini udah ada kan? Biar otomatis. Klik. Nah, di href-nya kita masukkan nama ini. Jangan ada yang salah satu huruf pun. Nanti kalau misalkan ada yang salah, tidak akan bisa kepanggil ke website HTML-nya ya. Website 1.css. Jadi harus persis nama di href ini sama yang di sini harus sama. Sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah, klik file seperti biasa di save dulu.
Nah, coba kita buka di browser. Tadi kan project 1. Save atau save as? Save aja. Nah, ini kita buka di Chrome. Klik kanan. Aduh, loading. Open with. Terus pilih Google Chrome. Nah, ini kan kosong ya, kayak gini. Nah, karena kita belum ngisi apa-apa di tag body-nya. Jadi masih kosong seperti ini. Sudah dibuka ininya websitenya di Chrome? Belum, Mem. Coba buka. Sudah, Mem. Sudah. Kalau sudah, coba kita kan kalau di sini namanya belum berubah ya, belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini di tag title kita masukkan Bestari Utami. Klik file terus save. Terus di sini di reload. Nah, kalau berhasil ininya berubah jadi Bestari Utami. Jadi menandakan kalau website yang kita buat adalah website untuk Bestari Utami. Bentar, Mem, aku belum, Mem. Oh iya. Sudah? Sudah. Kalau sudah seperti ini ya, ininya udah berhasil semuanya? Udah berubah jadi Bestari Utami? Sudah, Mem. Nah, sekarang kita coba buat struktur dari bodinya. Tadi kan seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan kita ingin mana ya? Membuat struktur ini nih. Jadi ada bagian header-nya, terus ada bagian main-nya, dan bagian footer-nya. Bagaimana kan kalau kemarin itu kita hanya memberi warna untuk background dari tulisan. Nah, sekarang kita harus membuat background untuk bagian-bagian ini, bagian header, bagian main, bagian footer. Nah, caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan memasukkan tag ini ke dalam HTML, lalu nanti diedit di CSS untuk memberikan warnanya. Oke, nah kita langsung praktek aja. Nih, agar muncul indentasi seperti ini diginiin dulu ya. Nah, diginiin dulu, baru enter, agar ada indentasinya. Tuh, bareng-bareng. Sudah seperti ini kan si tag body-nya? Tag body pembuka, tag body penutup. Sudah, Mem. Nah, ini di tengah-tengah ini kita enter agar muncul indentasi. Jadi nantinya nggak pusing. Si ini tuh masuk tag mana. Nah, kita masukkan tag div. Untuk kelasnya, yang pertama ada kelas untuk header. Betul. Seperti biasa harus ada di mana sih? Tag penutupnya. Slice div. Sudah seperti ini.
Terus untuk berikutnya ada div dengan kelas main. Terus yang terakhir ada div dengan kelas footer. Ini sudah? Bentar, Mem. Sudah, Mem. Sudah. Kalau sudah, kita buat CSS-nya. Ini di-save dulu ya. Klik file, terus di-save. Nah, yang pertama gini ya. Kalau misalkan kita ingin membuat untuk keseluruhan. Misalkan untuk tag body ini, kita ingin warnanya itu warna kuning. Jangan dulu diikutin ya ini. Body, ya, body kurung kurawal, misalkan background color warnanya misalkan 26 D0 C9. Jangan dulu diikutin ya. Nah, ini untuk keseluruhannya. Jadi, kalau misalkan kita ingin beda-beda gitu ya warnanya, untuk si header-nya warna apa, untuk main-nya warna apa, untuk footer-nya warna apa. Nah, yang dimasukkannya itu nggak ke tag body, tapi dipanggil si kelasnya. Ini kan ada header. Nah, kita panggil di sini. Dot header. Nah, masukkan background color-nya mau apa. Bentar, ini dihapus dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk tag body ini, untuk misalkan seperti ini ya, untuk bodinya seluruhnya pengen tulisannya sans serif misalkan, baru body, terus si ininya tuh font family, sans serif. Kalau misalkan tulisannya mau beda-beda nih di header, mau misalkan mau pakai serif, kalau di main mau pakai sans serif, maka masukkan si font family-nya jangan di body, tetapi di panggilan kelas ini, di dot header, baru masukkan font family-nya di sini. Nah, sekarang kita ingin ini dulu, misalkan si header-nya ingin background color, warnanya itu pengen 26 D C9 titik koma. Terus kalau misalkan di main-nya kita panggil main. Jadi bedanya gini ya, kalau misalkan untuk tag utamanya kita tidak usah pakai dot. Jadi langsung aja body
kurung kurawal. Kalau misalkan ininya di sini nih, di kelas ya, kalau di kelas ini, si pemanggilan di CSS-nya itu harus pakai dot. Jadi dot, ini kan kelas header. Nah, berarti dot, header, terus masukkan background color-nya. Kalau terus kelasnya main, berarti dot main, ininya background color-nya, misalkan kita ingin warna BD F7 F1. Terus misalkan sekarang untuk pemanggilan footer, background color-nya mau salah. Background color-nya mau apa? Background color warnanya misalkan pagar 2F 5167 misalkan ya, titik koma. Terus untuk ininya, height-nya misalkan mau untuk header itu 90 px, sedangkan untuk main 600 px. Sedangkan untuk footer misalkan kita ingin 270 px. Di save. Nah, maka akan seperti ini. Ini untuk bagian headernya, ini untuk bagian mainnya, dan ini untuk bagian footernya. Paham ya? Jadi untuk body, misalkan untuk tag body ini, kita ingin diedit si tampilannya di CSS, maka nggak usah pakai dot ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengedit bagian yang ada di dalam kelas seperti ini, maka harus pakai dot di dalam CSS-nya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semuanya? Atau masih pusing? Paham, Mem. Nah, kalau udah paham, coba salin ini ke dalam CSS-nya. Terus, coba apakah berhasil atau tidak. Soalnya nanti untuk kedepannya, kita akan menggunakan si halaman ini. Halaman website 1 sama halaman website 1 CSS-nya. Jadi nanti nggak ada file baru lagi, tapi kita terus mengeditnya itu di sini. Berhasil, Mem. Oke. Yang lainnya gimana? Berhasil, Mem. Bagus. Semuanya udah berhasil atau ada yang masih mencoba? Masih coba, Mem. Ya. Kita belajarnya sedikit-sedikit, tapi yang penting ada progres ya. Dan yang penting paham. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan Mem, ini tuh materinya cukup banyak. Tetapi ketika dipraktekkan sedikit gitu, berbeda dengan yang kemarin. Kemarin tuh materinya dikit, tetapi ketika dipraktekkan cukup banyak juga gitu.
Nah, ini tuh kalau misalkan di dalam header biasanya kan ada untuk menu ya. Nah, nanti kita masukkannya tuh di ini, di sini nih. Jadi mau ada apa aja gitu di header, kita masukkan nanti. Sementara untuk progres website-nya kita buat strukturnya dulu. Nah, untuk minggu depan kita coba untuk membuat si header-nya ya. Terus untuk minggu depannya lagi kita isi si main-nya dan footer-nya. Kalau yang sudah berhasil, difotokan saja si codingan sama ininya ya, sama hasil strukturnya. Terus nanti kalian langsung list aja di grup. Ntar membuat list ininya. List progress website. Maret 2022. Silahkan yang sudah selesai kirimkan saja. Gimana untuk materi ini, ada kesulitan nggak atau misalkan gampang-gampang aja? Gampang-gampang aja, Mem. Biasa. Iya, soalnya mem sengaja sedikit-sedikit biar yang penting paham gitu. Kalau misalkan langsung di sekaligus, nantinya malah pusing. Untuk tag-tag juga usahakan harus hafal ya. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau mengetikkan apa gitu, gak usah buka-buka lagi catatan atau gak usah lagi buka-buka PPT. Jadi tinggal langsung gitu masukin tag-tagnya. Nah, tuh Kayla udah berhasil. Terus yang lainnya? Ya itu ada yang mau masuk kayaknya ya. Wah, ini Prans udah hampir selesai baru muncul. Jadi inget ya, si file ini tuh nggak boleh hilang, soalnya minggu depan kita pasti pakai yang ini lagi. Buat ngedit headernya, terus buat ngedit mainnya sama ngedit footernya. Ayo, yang lainnya mana? Ini baru 5 orang nih. Masya tadi kirim ke WhatsApp mem. Ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya dari materi yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin juga, takutnya ada yang belum paham atau apa? Paham, Mem. Paham ya.
Soalnya kalau kemarin-kemarin kan kayak CSS-nya ada yang nggak bisa mem katanya gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah pada berhasil nih. Ayo ini baru 5 orang, yang lainnya kemana? Ada siapa aja di sini? Ada Ben udah, GG udah, terus Laika, Nasya, Ini tenggelam yang layar ininya. apa? Hitam doang layar ya? Layar apa? Layar apanya? Layar websitenya atau apanya? Iya, layar website ini hitam doang. Coba difotokan ke mem. Sama itunya ya, sama codingannya biar bisa mem koreksi kalau ada yang salah. Ngeblank. Kalau ininya coding CSS sama HTML-nya udah benar. Ininya juga yang punya Nathan belum berubah tuh si judul ininya. Harusnya kan kita udah masukkan si title di sini. Harusnya itu berubah. Enggak, emang title-nya aku kayak gituin. Emang ini title-nya namanya jadi website. Oh iya iya. Sebentar. Coba ininya coding HTML-nya fotokan. Udah di save belum? Nathan udah dicoba di save dulu. Takutnya belum di save, terus kamu reload, Udah. gak akan berubah. HTML sama CSS-nya udah di save. Ininya udah di save juga. Udah semua. Bentar. Itu ada tag meta name viewport. Apa itu? Coba hapus dulu itu. Yang tag meta kan mem cuma ini. Meta charsit UTF-8 ini. Cuma encoding ini. Sama aja, Lem. Atau coba ganti dulu warnanya pakai warna lain dulu. Takutnya gak kedeteksi warna-warnanya. Tapi udah dalam satu file kan? Maksudnya si website HTML sama website satu CSS-nya. Ini si halaman ini sama CSS-nya tuh udah dalam satu file. Udah. Soalnya kalau misalkan tidak dalam satu file itu susah terpanggil si CSS-nya. Ganti dulu coba warnanya. Terus buka ulang si websitenya. Jadi yang tadi kamu buka di Chrome, close dulu, terus open lagi. Kalau Janet gimana, berhasil tidak? Oh, udah bisa, Lem. Udah.
Janet udah bisa? Atau ada kesulitan? Halo? Nah, udah berarti udah berhasil. Lisia, Nathan ya. Bagi yang belum, tadi kan ada Franz nih baru masuk. Itu aja nanti tonton recordnya, terus kerjain ya progres websitenya. Halo? Ini ada siapa aja nih yang masuk tuh? Janet ada? Halo Janet? Berhasil tidak itunya codingnya? Kalau berhasil, fotokan terus list ke grup biar tidak menumpuk tugasnya. Nih kalau untuk minggu depan nanti kita akan isi headernya. Misalkan kan kalau dalam menu itu ada profil misalkan ya. Kita masukkan misalkan profil. Ya. Belum beres. Terus belum beres, masih ini, tapi lagi ngerjain atau gimana? Suaranya hilang lagi. Oke, Mem lanjutkan aja ya. Tapi ini nggak usah diikutin dulu, nanti kita minggu depan aja. Misalkan di dalam tag header ini ada profil, terus ada apa lagi? Ada, kalau di dalam website itu apa? Di dalam website sekolah selain profil, ada visi dan misi. Visi dan misi. Terus ada apa lagi? Ada kegiatan sekolah misalkan ya. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, untuk mengedit kan kalau ini kayak masih biasa gitu ya. Nah, untuk mengedit gimana caranya agar jadi seperti ini? Mana ya tadi di PPT mem. Kelihatan gak sih ininya? Nah, agar jadi seperti ini si tampilannya, nanti kita edit di CSS. Si ininya. Kalau misalkan si ininya pengen di-link-kan, berarti kita harus tambahkan tag anchor. Slice A. Terus kita masukkan ref. Nanti itu untuk ngelingkannya. Apa kayak ini ya? Oh, save dulu. Sorry ya. Nah, nanti ini mau ngelink kemana si profilnya, terus visi misinya mau ngelink kemana. Kita tinggal tambahkan di sini tag anchor-nya. Arif.
Jadi nanti kalau untuk minggu depan kita akan coba edit si header-nya. Terus nanti kita akan belajar tag floating, terus tag masukkan gambar di header ini, gimana caranya biar sejajar si ininya. Gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini sepertinya materinya cukup segini aja. Dan Mem ingatkan kembali untuk file codingan HTML sama CSS ini jangan hilang biar minggu depan kita gak mulai lagi dari awal, tetapi kita tinggal melanjutkan file yang tadi kita buat ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum Mem tutup pertemuan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mem. Oke, kalau tidak kita foto dulu. Untuk ini ada yang udah keluar ya? Rika tadi kayaknya sempat kelempar. Oke, buka kameranya. Kita difoto terlebih dahulu. Franz, mana Franz? Ayo Nasya buka ininya. Kameranya Rika. Bentar, Mem. Ada yang ke sekolah gak hari ini? Atau pada di rumah ini? Rika, mana Rika? Yuk. Kita dipoto ya. 1, 2, 3, cheese. Sudah. Jadi materi di Mem cukup sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak paham, seperti biasa, WA aja Mem. Terus kalau untuk tugas, seperti yang Mem jelaskan tadi, untuk kedepannya kita hanya progres website ini aja, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, dan Mem tutup ya panggilannya. Makasih, Mem. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya.